Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas kelompok di ruang kolaborasi mengenai rancangan pembelajaran dalam Using by Design. Dan kami dari kelompok 6, ada 6 orang, yang mana saya sendiri Adriana Sabiuleleo, Berti Utari, Dia Hayati, Nanda Putra, Nurul Salsabila, Sucita Triana. Kami dari kelompok 6 mengambil lembar kerja Tailor and Personalize the Work, yang mana pertanyaan pertamanya itu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik. Nah, sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Nah, mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik dalam pembelajaran pada tujuan dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu mengetahui gaya belajar siswa, yang mana guru harus mengetahui gaya belajar siswa karena setiap siswa mempunyai kelebihan dan kekurangan, serta preferensi bagaimana sebuah informasi diproses berbeda pada setiap siswa. Lalu yang kedua ada mengatur lingkungan belajar. Guru harus menyediakan lingkungan yang mendukung dan mempermudah siswa menyerap informasi secara maksimal. Nah, pada nomor ketiga, mengakomodasi minat dan pengetahuan siswa, di mana guru harus mengakomodasi minat dan pengetahuan siswa seperti memperjelas materi yang rumit, menggunakan contoh praktis, dan menggunakan media belajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Lalu ada yang keempat, mengatur tingkatan pembelajaran. Guru harus mengatur tingkatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti memulai dari materi yang mudah dan bertambah terlambat jika siswa membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami. Dan seterusnya ada menggunakan media belajar yang beragam. Maksudnya di sini guru itu harus menggunakan media belajar yang beragam seperti video, gambar, dan animasi, serta menggunakan banyak contoh praktis. Nah, dengan mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik dalam pembelajaran pada tujuan, guru dapat membantu siswa dalam menyelesaikan tugas, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan membantu dalam pengembangan budaya baca. Lalu pertanyaan yang kedua itu ada bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Nah, untuk menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi perubahan kondisi. Guru harus mengidentifikasi perubahan kondisi yang terjadi seperti perubahan kebutuhan siswa, perubahan gaya belajar, atau perubahan pengetahuan sebelumnya. Lalu langkah yang kedua, mengubah konten. Guru dapat mengubah konten pembelajaran sesuai dengan perubahan kondisi, seperti mengganti materi yang lebih rumit dengan materi yang lebih mudah, atau mengganti metode belajar yang tidak efektif dengan metode yang lebih efektif.
Lalu yang ketiga ada mengubah proses pembelajaran. Guru dapat mengubah proses pembelajaran sesuai dengan perubahan kondisi, seperti mengubah waktu pembelajaran, mengganti model pembelajaran, atau mengubah langkah-langkah pembelajaran. Nah, yang keempat ada mengubah produk hasil belajar. Guru dapat mengubah produk hasil belajar sesuai dengan kebutuhan perubahan kondisi, seperti mengubah tugas atau pendekatan belajar yang tidak efektif dengan produk hasil yang lebih efektif. Nah, yang terakhir itu ada mengubah lingkungan belajar. Guru dapat mengubah lingkungan belajar sesuai dengan perubahan kondisi, seperti mengubah ruangan belajar, memperbaiki fasilitas belajar, atau mengubah kondisi lingkungan belajar. Nah, dalam menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai dengan perubahan kondisi, guru dapat memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Mungkin sekian dari materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.